Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai nomor atom, nomor massa, dan isotop. Ini adalah ketiga topik yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah nomor atom. Semua atom dapat diidentifikasi berdasarkan jumlah proton dan neutron yang dikandungnya. Jumlah proton dalam setiap atom suatu unsur itu disebut dengan nomor atom atau diberi simbol Z. Dalam suatu atom netral, jumlah proton sama dengan jumlah elektronnya. Secara sederhana, identitas kimia suatu atom dapat ditentukan cukup berdasarkan nomor atomnya. Oke, sebagai contoh nitrogen dengan nomor atom 7, itu artinya nitrogen memiliki 7 buah proton dan 7 buah elektron. Ya, dengan kata lain, jika ditemukan di alam suatu unsur yang memiliki nomor atom memiliki jumlah proton adalah 7, maka dia dapat dinamai sebagai nitrogen. Yang kedua adalah nomor massa. Ya, jumlah total neutron dan proton yang ada dalam inti atom suatu unsur itu disebut sebagai nomor massa atau diberi simbol A. Nah, secara umum nomor massa itu diperoleh dari nomor atom plus jumlah neutron. Jadi, kalau dibalik, ini jumlah neutron suatu atom itu sama dengan selisih antara nomor massa A dan nomor atom Z, atau A dikurangi Z. Nah, cara yang lazim digunakan untuk menandai nomor atom dan nomor massa dari suatu atom untuk unsur X adalah sebagai berikut. Ya, jika suatu unsur itu adalah unsur X, kemudian ini A yang berada pada bagian kiri atas itu adalah nomor massa, dan Z yang berada di kiri bawah itu adalah nomor atom. Misalnya nomor massa fluorin adalah 19 dan nomor atomnya itu adalah 9. Jadi jumlah neutron dalam satu atom fluorin itu sebanyak 19 dikurangi 9 sama dengan 10. Nah, yang terakhir adalah isotop. Oke, atom-atom yang mempunyai nomor atom yang sama tetapi berbeda nomor massanya itu disebut sebagai isotop. Nah, contoh yang paling sering kita jumpai adalah ketiga isotop dari atom unsur hidrogen ini. Yang pertama adalah hidrogen itu sendiri, di mana ia memiliki satu proton dan tidak memiliki neutron. Kemudian yang kedua adalah deuterum, di mana ia memiliki satu proton dan satu neutron. Dan yang ketiga adalah tritium, di mana dia memiliki satu proton dan dua neutron. Ya. Terkecuali hidrogen yang penamaannya khusus seperti ini, nomor massa dari atom-atom suatu unsur itu biasanya digunakan sebagai identifikasi atas unsur tersebut. Contoh di sini seperti uranium. Di bagian ini itu biasa dikenal sebagai uranium 235 sesuai dengan nomor massanya. Kemudian uranium 238 itu sesuai juga dengan nomor massanya untuk mengidentifikasikannya. Nah, sifatnya di sini agak berbeda. Kalau uranium 235 itu digunakan dalam reaktor nuklir dan bom atom, sedangkan pada uranium 238 dia tidak memiliki sifat tersebut. Saya berikan contoh soal. Nah, jika diperhatikan, ini adalah ketiga contoh soal ya, ada A dan B, A, B dan C. Nah, seperti yang kita ketahui tadi sudah kita bahas. Nah, untuk menentukan jumlah protonnya, kita identifikasi dahulu mana yang merupakan nomor atomnya ya, karena Z itu sama dengan nomor atom. Nomor atom itu sama dengan 8 ya. Jadi ini sama dengan jumlah proton ya. Jumlah proton. Jangan lupa setiap unsur netral itu jumlah proton dan jumlah elektronnya itu sama ya. Jadi ini adalah jumlah proton dan elektron. Nah, kemudian untuk bisa menentukan jumlah neutron kita perlu tahu dulu nomor massanya ya, yaitu A. Ini nomor massa.
Nomor masanya di situ sama dengan 17 ya. Jadi neutron itu sama dengan A min Z sama dengan 17 dikurangi 8 sama dengan 9 ya. Jadi jumlah neutronnya sama dengan 9. Nah, perhatikan di sini. Jumlah proton, jumlah neutron dan jumlah elektron itu pasti merupakan bilangan bulat ya. Dan nomor massa yaitu A itu pasti selalu lebih besar dibandingkan nomor atom ya, Z. Nah, jadi ini kalau kita lihat yang lebih besar mudah saja mengidentifikasinya itu pasti adalah nomor massa ya. Kemudian jika dilihat di situ B dan C ya, B dan C itu sama, hanya berbeda pada nomor massanya. Itu artinya B dan C ini adalah sebuah apa tadi? Isotop ya. Kemudian dengan cara yang sama seperti langkah pada A, kita tentukan jumlah protonnya ya dan jumlah neutron serta elektronnya. Ya. Karena ini adalah unsur yang netral, maka jumlah protonnya itu sama dengan jumlah elektronnya. Jadi ini ya, ini adalah jumlah proton dan elektron. Oke. Dan elektron. Ini juga sama, proton dan elektronnya. Ya, sedangkan untuk jumlah neutronnya ini ya, nomor massanya itu dikurangi dengan nomor atomnya ya. Jadi ini dikurangi ini ya. 199 dikurangi 80. 199 dikurangi 80 itu sama dengan neutron ya, neutron. Kemudian yang C, jika ini yang B, maka yang C itu adalah 200 dikurangi 80. Itu sama dengan 120. Yang ini sama dengan 119 neutronnya. Oke, demikian pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Ya, di kesempatan selanjutnya nantinya kita akan membahas lebih jauh tentang molekul dan ion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.